Bisakah kita capai ketahanan pangan? Jawabannya tentu bisa. Dalam buku The Food Security Learning Framework yang berkolaborasi dengan Bill Gates dan Melinda Gates Foundation, terdapat 8 upaya strategis untuk mencapai ketahanan pangan. Apa aja sih 8 upaya untuk mencapai ketahanan pangan itu? Mari kita bahas. Yang pertama, memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Sektor pertanian adalah sumber mata pencaharian utama bagi banyak masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Peningkatan produktivitas pertanian akan meningkatkan pendapatan petani yang pada gilirannya akan meningkatkan akses mereka terhadap pangan. Ada beberapa contoh program pemerintah dalam mendorong upaya tersebut. Contohnya ada berupa penyediaan pupuk bersubsidi, berupa pelatihan dan pendampingan pada petani dan juga pengembangan infrastruktur pertanian seperti adanya irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung produksi dan distribusi hasil pertanian. Nah, berdasarkan beberapa contoh itu, diambil dari beberapa teori. Dari teori produksi pertanian yang menekankan pada pentingnya input produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, peningkatan ketahanan populasi rentan. Kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan kendala dalam ekonomi seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pangan. Dari pemerintah sendiri, banyak program-program khusus yang diperlukan untuk memastikan mereka mendapatkan cukup gizi. Ada beberapa contoh program yang sering dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama itu ada PKH atau Program Keluarga Harapan. Nah, PKH ini berupa bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin. Selain itu ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT, kemudian ada Posyandu yang menyediakan pelayanan kesehatan dan gizi terpadu untuk ibu hamil, bayi, dan juga balita. Nah, hal ini berdasarkan teori kesejahteraan sosial yang menekankan pada tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan. Lalu yang ketiga, perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Penelitian dan inovasi dapat menghasilkan teknologi dan varietas tanaman baru yang lebih produktif, tahan penyakit, dan juga bergizi tinggi. Komersialisasi hasil penelitian penting untuk memastikan manfaatnya sampai kepada petani dan juga kepada masyarakat. Ada beberapa program yang biasa dilakukan dalam mendorong upaya tersebut. Nah, programnya itu dapat berupa pengembangan varietas unggul, ataupun pengembangan benih padi, jagung, maupun kedelai. Kemudian ada transfer teknologi dan inkubator bisnis pertanian yang memfasilitasi startup di bidang pertanian untuk mengembangkan dan memasarkan produk inovatif. Nah, hal ini berdasarkan teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana ide-ide baru yang diadopsi oleh masyarakat. Keempat, memperluas pasar dan rantai pasok. Pasar yang luas dan rantai pasok yang efisien akan memastikan bahwa produk pertanian dapat sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau. Banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan seperti adanya pembangunan pasar modern yang saat ini sudah menyebar di mana-mana untuk memfasilitasi petani untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Selain itu, terdapat pengembangan sistem logistik yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur transportasi dan penyimpanan untuk memperlancar distribusi produk pertanian. Kelima, perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kenapa sih kita harus ada perbaikan kebijakan dan institusi? Kebijakan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan. Institusi yang kuat akan memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Ada beberapa contoh program pemerintah
yaitu dapat berupa penyusunan rencana aksi nasional ketahanan pangan yang menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Kemudian ada penguatan kelembagaan petani dengan cara memfasilitasi pembentukan koperasi dan kelompok tani. Nah, hal ini didasari dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembuat kebijakan. Yang keenam, perbaikan gizi dan kualitas pangan. Kenapa sih kita perlu ada perbaikan gizi dan kualitas pangan? Karena ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi juga tentang kualitas dan gizi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Saat ini sudah banyak sekali program-program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung perbaikan gizi. Saat ini bahkan kita banyak menemukan edukasi-edukasi terkait pentingnya gizi seimbang. Kemudian ada diversifikasi pangan yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi berbagai jenis pangan dan pengawasan kualitas pangan agar memastikan pangan yang beredar di pasar aman untuk dikonsumsi. Selain itu, saat ini juga terdapat program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk mendukung hal ini juga, yaitu perbaikan gizi dan kualitas pangan. Ketujuh, perbaikan manajemen dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim tentunya dapat berdampak negatif terhadap produksi pertanian. Manajemen yang baik dan adaptasi terhadap perubahan iklim penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Ada beberapa contoh program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu ada pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan dan banjir. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Selain itu, adanya pengelolaan sumber daya air juga, seperti adanya irigasi dan konservasi air untuk mengatasi kekeringan. Dan yang terakhir ada asuransi pertanian. Hal ini digunakan untuk melindungi petani dari resiko kerugian akibat bencana alam. Akhir ke-8, perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Kenapa sih perlu ada pemberdayaan wanita? Karena wanita memiliki peranan penting dalam produksi pertanian dan pengelolaan pangan. Pemberdayaan wanita akan meningkatkan ketahanan pangan, baik itu di keluarga dan juga di masyarakat. Ada salah satu contoh program pemerintah yang sudah dilaksanakan, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan wanita tani. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan wanita dalam bercocok tanam dan juga berwirausaha. Hal ini didasari oleh teori gender dan pembangunan yang menekankan pada pentingnya peran wanita dalam pembangunan ekonomi sosial. Dengan penerapan ke-8 upaya tersebut, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan yang tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keberlanjutan, aksesibilitas, dan kualitasnya. Pencapaian ini tentunya membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat itu sendiri. Sekian, saya Adinda Aulia. Terima kasih sudah menonton.